Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari kelas 3A yang beranggotakan Dianti Azhar Yunus dengan NPM 20106310.567 dan saya sendiri Putri Aprilia Zahara dengan nomor NPM 20106310.527. Di sini kami akan menjelaskan peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 6. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Nah, di sini yang pertama akan dijelaskan oleh Febiyanti. Baik, untuk latar belakang, peningkatan kualitas pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan memiliki arti bahwa lulusan pendidikan memiliki kemampuan yang sesuai, sehingga dapat memberikan kontribusi yang tinggi bagi pembangunan. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah, kinerja guru pada saat proses belajar mengajar, terpenuhinya sarana prasarana, serta kerjasama yang baik antar warga sekolah. Adapun tujuan observasi kelompok kami, yang pertama yaitu mengetahui strategi kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 6 Karawang. Yang kedua, mengetahui pandangan guru atau staf tentang peranan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 6 Karawang. Lalu yang ketiga, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Berikut ini ada profil dari SMA Negeri 6 Karawang. SMA Negeri 6 Karawang bertempat di Jalan Veteran 6 Karangpawitan, Karawang Barat, Kabupaten Karawang dengan kode pos 41315. NPSN dari SMA Negeri 6 Karawang yaitu 699045548 dengan kepala sekolah yaitu Bapak Basuki Priyatno, memiliki akreditasi B dengan kurikulum 2013 dan operatornya yaitu Bapak Abdul Aziz Aminuddin dengan email sma6karawang@gmail.com. Nah, waktu kita observasi, ternyata kurikulum di SMA Negeri 6 itu sudah menjadi sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak ini kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah pusat atau oleh Kemendikbud. Apa sih pengelolaan pendidikan itu? Pendapat Febi mengenai pengelolaan pendidikan itu apa? Kalau menurut saya sendiri, pengelolaan pendidikan itu salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan proses atau aktivitas pendidikan di organisasi yang dikelola kayak di sekolah seperti itu. Iya, setuju banget apa yang Febi bilang. Terus juga selain itu, sebagai acuan bagi sekolah untuk mengelola sekolah itu sehingga tercapainya suatu tujuan pendidikan sekolah. Adapun pengelolaan pendidikan menurut para ahli yaitu Jamaan Satori 1980, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personal dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Peningkatan mutu pendidikan dalam pandangan Damroni dikatakan bahwa peningkatan mutu sekolah adalah suatu proses yang sistematis yang terus-menerus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Lalu ada pun faktor peningkatan mutu pendidikan. Kalau menurut Putri sendiri, faktornya apa aja sih, Put? Kalau menurut Putri sendiri, dalam faktor peningkatan mutu pendidikan itu yang pertama ya semua aspek yang ada di sekolah gitu, misalnya kayak kepala sekolah, strateginya gimana, cara mengelolanya, terus juga guru-gurunya apakah
guru-guru tersebut kompeten dalam mengajar, terus juga siswanya juga mendukung tidak dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru itu. Terus juga kejelasan kurikulum. Sebenarnya kurikulum jelas, cuman mungkin sampai ke kitanya, bukan ke kitanya ya, sampai ke siswanya itu kan cuman dikasih tahu, wah kita kurikulum ini, tapi tidak jelasin ininya. Terus juga yang paling penting itu aspeknya, faktornya menurut Putri itu kerjasamanya antara warga sekolah, gitu Feb. Nah, di sini ada kebijakan pemerintah ya Feb untuk peningkatan mutu pendidikan. Kebijakannya itu PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 4 disebutkan bahwa pendidik secara umum harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi. Nah, berarti di sini guru harus kompeten secara akademik gitu. Terus untuk di kebijakan SMA 6, selain yang ada di sini, ada nggak sih kebijakan yang Feby tahu? Kita kan alumni di SMA 6 ya. Semasa di SMA 6 tuh apa aja sih aturan-aturannya? Waktu zaman kita ya, sebab itu ya paling ini sih hadir tepat waktu, jadi jangan terlambat. Terus juga berpakaian tuh harus disiplin, kayak memakai dasi, memakai sabuk. Terus juga mungkin kalau sekarang karena lagi pandemi harus taat protokol kesehatan sih, kan waktu kita belum ada pandemi seperti ini kan. Terus juga kita terjalinnya interaksi sesama warga sekolah, jadi nggak cuma satu kelas doang kayak gitu, jadi harus berbaur dengan kelas yang lain. Iya benar banget, di angkatan kita gitu, di zaman kita hampir semua kelas itu berbaur ya Feb. Ya, maksudnya betul. ada interaksi gitu, mungkin karena satu eskul atau Ke organisasi. satu organisasi kayak gitu, atau udah kenal dari SMP, jadi ya pasti adanya interaksi. Nah terus sehingga implementasi dari SMA 6 itu yang dari kebijakannya itu, kerjasama yang baik antar warga sekolah. Menurut Putri di SMA 6 itu kerjasamanya udah lumayan baik, cukup baik, bersikap adil sesama warga sekolah. Menurut Feby gimana di SMA 6 waktu itu? Adil, cuman adalah beberapa yang memang masih kurang kurang adil. Masih berat sebelah. Iya. Terus untuk sarana dan prasarana di SMA 6 menurut Putri itu udah cukup terpenuhi ya, kayak ruang kelas. Mungkin di zaman kita karena masih bangunan baru, terus masih dibangun gitu, jadi belum terpenuhi. Tetapi untuk sekarang, untuk angkatan sekarang dan angkatan setelah kita itu sudah terpenuhi. Lalu yang Putri salutin dari SMA 6 itu dia walaupun panas tapi ada angin gitu, ya nggak sih? Iya, ada pinggir sawah. Iya, mepet sawah, mewah. Terus juga guru-gurunya asik-asik, mungkin karena muda, ya masih muda, jadi menurut Putri asik. Terus juga interaksinya benar-benar ramah gitu. Nah, kurikulum di SMA 6 waktu kita itu angkatan kita itu masih kurikulum KTSP kan ya? Iya, kita 3 angkatan tuh waktu itu beda-beda.
Yang kita kelas 12 waktu itu KTSP 2006. Yang kelas 11 itu kurikulum 2013 dan yang kelas 10 itu kurikulum 2013 revisi. Jadi beda-beda. Berarti guru-gurunya juga bikin RPP-nya itu beda-beda gitu ya? Nah, terus kompak. SMA 6 cukup terbilang kompak. Iya nggak sih, Pep? Iya, kompak. Lumayan lah. Nah, jadi itu peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 6 yang sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.